Setiap orang datang ke fasilitas kesehatan dengan tujuan yang sama, mencari harapan untuk pulih. Namun bagi sebagian orang, langkah pertama menuju kesembuhan justru penuh rintangan. Saya tiket pendaftarannya. Ketika aksesibilitas tidak tersedia, pelayanan sejak awal menjadi kurang setara. Nggak ada huruf braille ya? Sarana informasi yang bergantung pada tampilan visual. Kasian sih, tapi kalau pasien kayak gitu diduluin, antreannya bakal makin lama. Stigma sosial masih mempengaruhi cara sebagian orang memperlakukan sesama. Pelayanan kesehatan adalah hak semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, layanan kesehatan di Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif. Banyak penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa mengalami hambatan besar saat ingin mengakses fasilitas kesehatan. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana kesenjangan ini terjadi, kaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat, serta relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh sederhananya itu terjadi pada pasien tunanetra yang ingin melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Nomor antrian 42. Jadi gimana dong kalau udah kayak gini? Iya Bapak tidak disarankan ya untuk makan makanan yang pedas, apalagi yang dingin. Jadi saya resepkan obat untuk bisa dikritisi ya Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Masih lama doang. Nanti tinggal tebus saja ya obatnya. Di apotek bisa. Situasi kecil seperti ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan masih inklusif, baik dari sisi fasilitas maupun dari sisi sikap tenaga kesehatan. Dalam kita sebagai bidang kesehatan masyarakat ada perspektif sendiri yang membahas mengenai permasalahan apa yang harus diperbaiki. Pertama itu akses fasilitas fisik. Nah, akses fasilitas fisik ini harus memadai untuk penyandang disabilitas. Yang kedua itu ada informasi kesehatan yang tidak inklusif. Nah, ini tuh seperti adanya audio yang khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, itu harus ada di setiap fasilitas kesehatan untuk mendukung penderita disabilitas. Yang ketiga itu kurangnya komunikasi inklusif dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga perlu mempelajari komunikasi inklusif agar penyandang disabilitas tidak merasa kesulitan dalam komunikasi. Yang terakhir itu ada stigma-stigma yang masih negatif yang harus diubah oleh kita masyarakat dan juga tenaga kesehatan agar penyandang disabilitas tidak merasa dirinya dikucilkan dan juga dijauhkan. Kesenjangan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas bertentangan dengan beberapa sila dalam Pancasila. Yang pertama, bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti memperlakukan semua orang dengan adil dan penuh empati. Jika penyandang disabilitas kesulitan mendapat layanan kesehatan, artinya nilai kemanusiaan belum diterapkan. Yang kedua, bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, menuntut semua warga negara mendapat kesempatan yang sama. Jika fasilitas kesehatan tidak ramah disabilitas, maka tidak ada keadilan sosial.
Terus yang ketiga, bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan hanya bisa tercapai kalau semua orang merasa menjadi bagian dari masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Lalu yang terakhir, bertentangan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah yang adil itu harus mendengar suara semua kelompok, termasuk disabilitas. Kalau mereka tidak dilibatkan, nilai sila keempat belum terjalan. Kemudian, solusi yang bisa diterapkan, yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan. Yang kedua, melatih tenaga kesehatan dengan komunikasi yang baik dan menghargai semua pasien. Yang ketiga, membuat informasi kesehatan dalam bentuk audio, braille, dan bahasa isyarat. Yang keempat, menguatkan implementasi kebijakan dan melibatkan komunitas disabilitas. Jadi, pelayanan kesehatan yang inklusif adalah pewujudan langsung nilai-nilai Pancasila dalam bidang kesehatan. Kesan belajar Pancasila bersama Bapak yaitu menyenangkan. Ya betul, saya menyenangkan juga pastinya sangat-sangat bersemangat, terus sangat-sangat energi, terus Seru. sangat-sangat mengembangkan juga pemikirannya karena Bapak memberikan kita kesempatan untuk bertanya. Ramai. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pesan kita terhadap ilmu Pancasila yang Bapak berikan, semoga ilmu Pancasila yang saya dapatkan dapat membantu saya menjadi pribadi yang mencintai dan dapat bermanfaat bagi orang lain.